siang. Selamat siang. Iya. Kita bertemu lagi ya di podcastnya Cita Mandiri Pakuncan. Nah, apa kabar nih hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Di cuaca yang sedang panas seperti ini, kali ini kita sedikit ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol santai aja, tenang aja. Oke. Saya panggilnya siapa nih yang enak? Dodo. Oh, Dodo. Oke. Kamu bisa panggil saya Sofi aja sih. Mbak Sofi. Iya, Mas Sofi. Boleh. Dodo nama lengkapnya seperti apa? Septian Chandra Widodo. Septian Chandra Widodo. Oke, saya panggil Mas atau Dek atau Mas aja. oh Mas Dodo. Mas Dodo ini dari mana nih? Oh Dodo, Mas Dodo aja nih. Oke. Mas Dodo dari mana nih alamatnya nih? Dari Aji Barang. Oh dari Aji Barang. Lebih tepatnya Masjid At-Taqwa Aji Barang. Oke. Sebelah selatan. Sebelah selatan Masjid At-Taqwa. Itu tempat AKS Bobai Gedok. Bukan? Iya dekat. Oh dekat sini. Dari Aji Barang nanti Dari asli. Aji Barang. Jadi kesini untuk mendaftar di Pokja Cita Mandiri di sebagai Pokja. mahasiswa untuk jurusan PGSD. Oh PGSD. Kenapa tuh tertarik ke Pokja Cita Mandiri Pakuncan? Sebenarnya ya alasan utama adalah mencari yang terdekat. Oke. Karena saya cari yang di website UT itu ada 3, ada Mamon, Aji Barang, sama Pakuncan. Cuma yang Mamon menurut saya terlalu jauh, yang Aji Barang juga nggak ada, dan yang terakhir di Pakuncan. Oh yang dari Cita Mandiri. Jadi tahu ada Pokja di Pakuncan itu memang dari websitenya UT Dari sendiri. website UT, memang nyari. Oh memang cari Pokja UT di website. Bagus sekali sih. Terus kesini ambil Jurusan PGSD. jurusan PGSD. Kenapa nggak ambil jurusan yang lain? Kenapa PGSD itu? Kalau boleh tahu. Ya memang bekerjanya sudah di SD, terus sudah 1 tahun lebih juga. Jadi kalau tidak dilanjutkan, kayak sayang aja gitu. Oh jadi sudah mengajar di SD. SD mana tuh? Di SD Negeri 1 Kaca. SD Negeri 1 Kaca. Kelas berapa ngajar kelas berapa? 2. Kelas 2. Oh berarti Mas Dodo ini ngajar anak-anak kelas 2. Iya. Oh kelas 2 SD. Biasanya gimana tuh kalau misalnya lagi ngajar pengalaman paling seru apa? Ketika lagi ngajar kuis ini kan anak-anak kecil kan suka Betul. banyak ikannya. Yang unik itu di sana ada, yang unik itu di sana ada yang anaknya memang harus lihat orang tuanya di depan. Oh masih Jadi ada belum di bisa situ. dilepas secara ya dilepas gitu, belum bisa. Jadi kalau tiba-tiba ibunya nggak kelihatan, dia kayak gelisah. Oh ada satu atau beberapa anak yang Kedua sih. oh ada dua. Terus bagaimana? Nah, Bagaimana kenapa? sebagai Mas Dodo kan sebagai guru nih apa kan masih kelas 2 SD ya, meskipun masih kelas 2 SD kan pasti di situ ada yang namanya peraturan di kelas dan sebenarnya untuk menyikapi situasi yang seperti itu bagaimana Bu? Nah, tentunya mengalihkan perhatian agar salah satunya itu tidak melihat keluar dulu terlebih dahulu. Ya dengan bermain fokus, belajar dengan apa ya, nyanyian juga. Oh dengan nyanyian. Intinya mendistract pikiran agar supaya tidak fokus ke ibunya yang ada di luar. Oh seperti itu. Pengalaman nih sebagai orang tua kan kalau misalnya anaknya di sekolah tuh yang penting anak mau aja nih gitu. Kalau misalnya mau anaknya di dalam kelas rewel, mau anaknya di dalam kelas nggak mau ditinggal, yang penting kalau misalnya orang tua yang penting anaknya mau belajar, ditungguin juga nggak apa-apa gitu. Lalu gimana ke orang tuanya tuh bagaimana itu? Bu, ini anaknya ditinggal atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih seharusnya ibu pun punya kesibukan ya, walaupun ibu rumah tangga. Ya kalau menurut saya sebagai orang tua mencobalah untuk minggir dulu dari asal jangan kelihatan terlebih dahulu di depan kelas. Kalau anak sudah di kelas ya insya Allah diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing saja. Jadi kan mendistract pikiran sama mengajak mereka bermain agar tertarik di kelas, nggak fokus ke orang tua itu dengan bernyanyi gitu. Ada nggak satu nyanyian apa ya namanya? Ciri khasnya Mas Dodo gitu kalau misalnya lagi ngajar? Waktu itu sih
ya yang cuma bermain aja, kayak gambar itu loh, yang gambar babi cuma pakai nyanyian, gambar pada bisa. lingkaran kecil Oke. gitu, Lingkaran kecil nanti lingkaran besar gitu. seperti itu. Nanti anak jadi Ah, bisa masuk nah, ke belajar untuk fokus ke orang tuanya lagi. betul. Terus dengan cara seperti itu apakah berhasil itu membuat anak fokus di kelas? Kadang juga nggak berhasil. Seperti itu. Heeh. Selain anak-anak yang nggak mau ditinggal nih, ada nggak tingkah laku anak yang apa ya, mengalihkan perhatian teman-teman yang lain gitu? Biasanya ada anak yang suka nangis, ada anak yang suka berantem, gimana? Ya namanya anak-anak, wajar lah kalau ada perselisihan Nah, gitu. gitu. Cuma kadang yang paling banyak itu minta istirahat. Iya, itu memang di mana-mana, enggak anak kecil, enggak anak yang udah gede, itu memang jam istirahat itu memang pelajaran paling menarik, itu pelajaran kosong atau jam kosong istirahat. Terus gimana tuh? Ya paling 5 menit lagi istirahat ya, walaupun paling di PHP-in paling. Oke. Ini kan Mas Dodo kan masih berapa tahun? Kayaknya masih muda banget. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Terus usianya Mas Dodo sekarang berapa? Masih belum mau OTW 21 September ini. OTW, jadi kelahiran tahun 2002. 2002, masih muda sekali. Sudah ngajar di SD dan cita-citanya kalau boleh tahu dulu apakah guru? Sebenarnya dulu malah nggak ada cita-cita sebagai guru, sebagai pendidik. Ya. Dulu apa cita-cita? Itu ya pebisnis saja. Bisnis. Terus kenapa karena ya, nyasar ke pendidikan gitu? pas lulus SMK kan, jurusan TKJ malah komputer jaringan. Terus ya ada musibah lah, bapak sakit, nganggur 6 bulan. Terus ya itu ada caranya, SD sedang membutuhkan orang. Terus masuklah ke situ, ya bertahan sampai sekarang. Terus lanjut sebagai pendidik aja. Jadi karena memang nggak sengaja, Ya, ada faktor-faktor ketidaksengajaan itu. betul. Kalau misalnya saya boleh bilang, ya memang tersesat dengan ya kan dari TKJ, Enggak terus sih. kenapa nyasar jadi pendidik karena ada faktor-faktor itu. Ah, Tapi apa ya, sekarang ini sudah enjoy gitu, sudah menikmati, apalagi kan di usia yang masih muda, dituntut untuk menjadi orang tua kedua di sekolah. betul. Iya, dimana di usia muda, tapi kita harus menjadi orang tua. Gimana peralihan kita di sekolah harus bersikap sebagai orang tua, nanti kita di rumah kita sebagai anak muda lagi, itu gimana tuh? Sebenarnya sulit ya, punya dua Nah, kepribadian. iya. Tapi di SMK dulu juga pernah jadi pembina ekskavator, jadi ya pernah ngalamin masa-masa mengajar gitu lah. Berarti sudah pernah gitu ya. Setelah itu apa pengalaman organisasinya yang di luar? Ini itu sih cuma HW semasa sekolah ya, HW sama Kokam pernah. Kan berarti di SMK Muhammadiyah satu Haji Barat. jadi Pak Rangabil jurusan TKJ dan Iya. sekarang jadi pendidik, milihnya di Pokja Cita Mandiri yang dekat, Ya, ambilnya PGSD. iya. Untuk sampai saat ini orang tua mendukung? Alhamdulillah sangat support. Ya, termasuk orang-orang terdekat juga, orang-orang kantor juga. Iya. Oke, mungkin itu saja pembicaraan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di season berikutnya. Terima kasih nih sudah bermain di podcastnya Cita Mandiri Pekuncen. Semoga nanti kedepannya enjoy ya, ikut gabung di blog dari sini. Juga semoga tidak ada halangan apapun untuk